Hai, Bapak Ibu para pendidik Indonesia. Di masa pandemi ini, saya yakin pasti ada banyak tantangan dan hal baru yang Bapak Ibu telah lakukan untuk membuat proses pembelajaran lebih menyenangkan dan lebih efektif. Selama pandemi ini, apakah Bapak Ibu punya kendala di dalam proses pembelajaran? Atau bosan dengan cara mengajar Bapak Ibu? Jangan khawatir. Yuk kita intip kelas teori belajar dan konsep mengajar di MTP UPH. Selamat datang di kelas teori belajar dan konsep mengajar. Saat ini saya akan berbagi apa yang sudah saya refleksikan selama mengikuti perkuliahan di kelas ini. 3 hal yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini adalah yang pertama, teori behaviorisme, teori Gestalt, kemudian yang terakhir, teori heutagogi. Yuk kita simak apa saja sih yang bisa kita dapatkan dari ketiga teori ini. Yang pertama, teori behaviorisme. Behaviorisme secara umum itu berfokus pada perilaku yang teramati, yang terobservasi dan dapat kita ukur dari seseorang dan merupakan respon yang dihasilkan dari stimulus yang diberikan. Contohnya, ketika kita berada di dalam kelas, kita mengharapkan satu respon atau perilaku sehingga anak-anak bisa memunculkannya, bisa menunjukkannya di dalam pembelajaran. Sehingga kita perlu memikirkan stimulus apa yang tepat untuk menghasilkan respon yang tepat juga. Dan biasanya stimulus yang kita berikan itu adalah penghargaan atau apresiasi, yaitu saat anak-anak telah melakukan dengan baik instruksi yang kita berikan. Kemudian kita memberikan hukuman ketika anak-anak belum melakukan tanggung jawabnya dengan baik. Dan bukan hanya sekedar teori saja yang kami bahas selama perkuliahan, namun dosen kami juga telah menunjukkannya dengan baik, dan saya akan menjelaskan 2 contoh dari penerapan teori behaviorisme yang telah dilakukan oleh dosen kami. Yang pertama, yaitu dosen kami di dalam setiap pertemuan itu akan memberikan instruksi bahwa jika kami menyerahkan tugas tertentu, maka kami akan mendapatkan nilai 100 dari beliau. Dan itu bisa memacu kami untuk terus memberikan yang terbaik dan mengusahakan yang terbaik di dalam mengerjakan tugas yang ada. Kemudian yang kedua, setelah ini saya akan perlihatkan cuplikan dari sesi presentasi yang dibawakan oleh teman kami, di mana dosen kami memberikan reward kepada salah satu teman kami ketika menduduki posisi pertama di dalam games yang diberikan. Yuk kita saksikan bersama. Maka juara 3. Juara 3. Juara 2. Dalvin. Juara 1. Yeay! Dalvin. Iya. Wah, Pak Delvin. Habis ini langsung beli kopi ya, Pak? Nah, seru bukan Bapak Ibu? Nah, yang kedua tentang teori Gestalt. Nah, di dalam bahasa Jerman, Gestalt ini ternyata memiliki arti format atau bentuk atau gambar atau konfigurasi yang secara psikologi dapat diartikan yaitu ketika seseorang melihat kejadian atau suatu objek itu secara menyeluruh atau tidak secara terpisah atau terkotak-kotakkan. Jadi ketika kita melihat satu lukisan, maka kita akan melihatnya bukan hanya dari bingkainya saja atau dari gambar bunganya saja, tapi melihatnya secara menyeluruh atau secara keseluruhan ya. Kemudian dalam pandangan Gestalt ini, pembelajaran adalah fenomena pengetahuan yang di dalamnya termasuk proses pengorganisasian kembali. Jadi mengatur kembali pengalaman-pengalaman sebelumnya ke dalam persepsi yang baru dari benda-benda atau orang atau suatu kejadian atau suatu pemahaman yang sudah diperoleh
di masa lalu untuk membentuk persepsi yang baru. Nah, bukan hanya sekedar teori lagi nih Bapak Ibu, jadi kita akan melihat bagaimana dosen kami juga sudah menerapkannya di dalam kelas kami. Berikut saya jelaskan. Setiap kami pasti telah belajar tentang apa itu teori dan apa itu praktik. Nah, di dalam kesempatan ini, beliau memberikan satu pertanyaan ya kepada kami. Manakah yang lebih penting menurut Anda, teori atau praktik? Dan mengapa demikian? Ya, kami diberikan batasan ya untuk menjelaskan 75 sampai 100 kata. Nah, di dalam kesempatan ini, dosen kami sebenarnya sedang mengajak kami untuk mengorganisasikan kembali pengalaman-pengalaman kami sebelumnya untuk bisa kami ramu ke dalam satu persepsi yang baru untuk bisa menjawab pertanyaan beliau, mana yang lebih penting, teori atau praktik. Walaupun sebenarnya kami agak sulit ya untuk memilih pada saat itu, namun kami diarahkan untuk bisa sampai pada satu jawaban yang paling dominan ya, yang kami rasa ini yang paling penting, apakah itu teori atau praktik, di mana kami diberikan ruang untuk kembali memikirkan pengalaman-pengalaman kami sebelumnya. Jadi luar biasa sekali ruang yang diberikan oleh dosen kami untuk kembali memikirkan, memformulasikan kembali, mengorganisasikan kembali pengalaman kami untuk mendapatkan persepsi yang baru. Kemudian teori yang ketiga adalah heutagogi. Ya, heutagogi didefinisikan oleh Hasse dan juga Kenyon di dalam jurnal yang dituliskan oleh Lisa Mary sebagai pembelajaran yang ditentukan sendiri. Nah, biasanya heutagogi ini diterapkan di dalam ada di dalam rumpun andragogi, yaitu pembelajaran untuk orang dewasa. Ya, heutagogi mengaplikasikan pendekatan yang holistis ya, yang menyeluruh untuk mengembangkan kapabilitas pelajar dan kemampuan pelajar dengan proses pembelajaran yang aktif dan proaktif. Kemudian di dalam heutagogi, bagaimana sih peran para pendidik atau instruktur ya di dalam heutagogi? Pendidik berperan sebagai fasilitator ya, yang akan menyediakan petunjuk atau guidance dan sumber pembelajaran ya bagi para pelajar, sehingga walaupun dosen tidak terlalu banyak menjelaskan, namun instruksi, namun sumber belajar telah disediakan dengan baik dan terstruktur. Nah, di dalam perkuliahan kami pun kami merasakan secara langsung bagaimana dosen mengaplikasikan heutagogi ini. Mari kita lihat. Di dalam 3 gambar yang saya sajikan, kita bisa sama-sama melihat ya, bahwa di gambar yang pertama, di sini ada diskusi kecil di mana dosen itu menjadi fasilitator yang menyediakan sebuah isu untuk kami sama-sama diskusikan ya. Di sini yang pertama. Yang kedua, dosen juga selalu memberikan reminder bagi setiap kami untuk mengingat berapa menit lagi kami akan berjumpa di dalam Zoom meeting atau tugas apa yang sudah dimunculkan di Moodle. Beliau selalu mengingatkan. Kemudian di Moodle juga beliau sudah memberikan instruksi yang begitu jelas sehingga ketika kami belajar secara asinkronus maupun sinkronus, kami mengerti apa yang harus kami lakukan, dan dosen kami juga telah menyediakan referensi tambahan, bahan bacaan, sumber belajar yang begitu lengkap dan bervariasi sehingga kami juga diperlengkapi dengan baik sekali di dalam pembelajaran selama berada di kelas teori belajar dan konsep mengajar. Sehingga yang menjadi kesimpulan saya adalah selama mengikuti perkuliahan ini, saya merasa saya sedang dilatih skillnya, saya ditambah wawasannya, kemudian berdiskusi mengenai banyak hal, ya, berbagi pengalaman. Suka duka sebagai seorang pendidik juga sudah dibahas, sehingga kami juga bisa melihat bagaimana proses kerja sama dari teori dan praktik
itu akan menjadikan satu proses pembelajaran yang komprehensif dan menyenangkan dan bisa menjangkau setiap tipe belajar dari para pelajar atau mahasiswa. Nah, ini adalah beberapa referensi di mana saya mengambil konsep dan juga materi yang saya bawakan pada saat ini. Dan bergabunglah bersama kami dalam kelas teori belajar dan konsep mengajar bersama Bapak dosen yang jenaka untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Dan kami telah merasakannya, kami telah mengalaminya, dan kami menunggu Bapak Ibu boleh bergabung bersama dengan kami. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Gimana? Pasti seru dan menyenangkan, bukan? Tunggu apa lagi? Mari bergabung bersama kami di MTP Pendidikan UPH di kelas teori belajar dan konsep mengajar. Mari kita majukan pendidikan Indonesia.